gitu. Maka pertanyaan berikutnya, kalau begitu siklus ini nggak akan memunculkan dekret dong, karena siklus ini cuma menjalankan enjoy the power. sorry sudah. Penikmat kekuasaan. Rezim penikmat kekuasaan. Gitu. Penikmat dari penikmat dari ketersesatan. Itu problematiknya. Maka sesungguhnya pemilu 2004 sampai dengan 2019 sesungguhnya menggambarkan kita makin menjauh dari visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu simpulan Husnul. Mereka itu selalu menganggap bahwa demokrasi itu sebagai konsep yang universal, yang value-nya di mana-mana universal. Padahal demokrasi lahir dari sekularisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita. Ya. Jadi bersama Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Gus Umari. Ya. Jadi kalau dalam video sebelumnya atau dalam bahasan kita sebelumnya kita bahas tentang evaluasi dari rezim atau pemerintahan hari ini. Nah, tapi pada saat yang sama kita melihat sebetulnya kan kita inginnya melakukan kajian akhir tahun dari semua lini kayak gitu ya, politik, ekonomi, keamanan dan sebagainya, atau ekonomi, politik, keamanan dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang melanjutkan sebetulnya diskusi kita sebelumnya. 2024 sudah dekat. Dalam artian kalau KPU membuat tahapan pemilunya di Februari 2024, itu kan artinya tinggal 14 bulan lagi. Ya. Pada saat yang sama, gerakan-gerakan social movement dari masyarakat yang mengevaluasi selama reformasi ini ternyata punya banyak masalah. Dalam teorinya selalu dikatakan bahwa kalau kita bahas tentang demokrasi memang kompatibel dengan liberalisme. Ya, karena di barat demokrasi sebetulnya seringkali saya selalu sampaikan demokrasi adalah mekanisme atau menjadi alat di dalam ideologi liberalisme itu sendiri kayak gitu ya. Jadi dia instrumen dari liberalisme. Ya, makanya banyak para scholars bicara tentang liberalisme itu kompatibel dengan demokrasi kayak gitu kan. Fukuyama juga bahas tentang end of history and the last man, itu dia bicara juga demokrasi itu menjadi terakhir kayak gitu ya di dalam konteks itu. Huntington bicara third wave democratization ditambah langsung the clash of civilization gitu ya. Dan third wave of democratization itu in the late 20th century. Artinya di dalam konteks negara-negara seperti Indonesia ya, yang tahun 90-an kemudian bahas tentang itu. Ya, teori-teori demokrasi baik itu deliberatif, feminis, mikrodemokrasi dan sebagainya yang seperti itu, tapi pada dasarnya dia menjadi bagian tak terpisahkan dari neoliberalisme, kapitalisme dan sebagainya. Seperti itu, artinya market centered paradigma pasarnya itu lebih kuat. Nah, itu kan sebetulnya bertentangan dengan konstruksi dari negara Republik Indonesia. Ya, kalau kita bahas tentang di situ ada ketua Pancasilanya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan keadilan sosial dan sebagainya. Berdasarkannya pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia. Di situ ada kerakyatan, ada musyawarah, ada mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini value atau nilai-nilai yang sangat luhur, adiluhung di dalam konteks ini ya, dalam Pancasila, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Agaknya sangat bertentangan dengan kalau kita bahas tentang liberalisme, kekayaan ya, yang terjadi akumulasi of capital, ya kan? Kemudian capital of accumulation. Nah, kemudian bicara tentang sumber eksploitasi sumber daya alam kayak gitu kan, emas dan seterusnya, nikel,
emas, batu bara, gas, minyak, ya dalam konteks ini. Terus apalagi Bang di dalam konteks kalau kita bicara tentang liberalisme dan neoliberalisme, bahkan kalau dulu kita bahas kapitalisme dengan kolonialisme itu supremasi, white supremation kayak gitu ya, jadi supremasi orang kulit putih. White nationalist supremacy. Ya dalam konteks itu. Steve Bannon. Tapi itu kemudian berakibat kepada yang slavery. Dan sekarang menjadi ultra modern slavery system kayak gitu ya, di dalam model modern, ultra modern di dalam perbudakan manusia kayak gitu. Keren gitu ya, kerja di satu korporasi global besar, tapi Anda sebetulnya budak kayak gitu kan dalam konteks ini. Nah, jadi bahkan sebetulnya kita juga bahas tentang the dark side of democracy, the modern tradition of ethnic and political cleansing. Jadi mereka mengaku demokrasi, tapi juga terjadi yang namanya ethnic cleansing kayak gitu ya. Jadi ini juga apa yang genocide yang terjadi, apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Amerika bahkan. Amerika kayak gitu. Prancis ya. terhadap Afrika. Prancis terhadap Afrika. Dan sebetulnya yang menarik Australia terhadap aborigin. Iya, itu bahkan separuh dari warga aborigin itu meninggal gara-gara satu-satunya suku bangsa yang bisa bertahan atas gerakan seperti itu kan cuma Indonesia yang hari ini tidak pernah terjadi ethnic cleansing dan sedang sorry to say ketika kita bicara connectivity war bisa jadi kita sedang menuju ethnic cleansing. Jadi dengan hadirnya migrasi yang tanpa ada perhitungan. Di Australia walaupun dia sudah menandatangani UNHCR, itu yang namanya policy imigrasi itu sangat ketat dalam konteks itu. Walaupun argumennya argumen environment, argumen kemampuan Australia tentang apa sumber daya air kayak gitu ya yang harus digunakan atau yang dibutuhkan oleh manusia di dalam konteks itu berbagai macam. Walaupun Australia selalu punya propaganda dia menginginkan menjadi warga dunia yang baik kayak gitu ya, tapi tetap saja itu di Indonesia mungkin termasuk memasok senjata kali ya. Betul. Hari ini gimana ya urusan senjata. Tapi anyway. Jadi Bang Nursi, kalau kita lihat seperti itu muncul gerakan-gerakan perlawanan kayak gitu ya. Jadi ada walaupun belum sampai pada social disobedience kayak gitu ya, belum pada level kalau kita lihat political unrest, tapi kan terus-menerus ini. Dikeluarkanlah yang namanya undang-undang KUHP ya di dalam konteks itu kan. Ini kan sebetulnya juga bahkan sudah dikatakan kita katanya demokrasi, tapi kalau kita baca pasal bahkan UN kan juga protes kan, ya, sampai Menteri Luar Negeri kita membahas tersendiri ya dalam konteks itu merespon sendiri. Nah kembali yang seperti ini karena ketidaksinkronan atau bagaimana implementasi dari para pendiri bangsa dulu yang dirumuskan di dalam konstitusi kita ya, pembukaan undang-undang dasar yang ternyata pasal-pasalnya ini sudah diubah, tapi akhirnya banyak kawan-kawan kita ada yang sebutnya bukan lagi mengubah, mengganti ya, jadi bukan hanya amandemen tapi sudah terjadi perubahan atau pergantian konstitusi walaupun masih ditempel pembukaannya di sana, tapi kemudian tidak dirumuskan yang konsisten kayak gitu, seperti yang selalu kita bahas di IC dari Rilso adalah pasal 33 ayat 4-nya dalam konteks ini. Nah dari sini Bang, kalau kita melihat tentang pemilu sudah dekat 2024, kemudian ada keinginan dekret. Kita bahas sedikit waktu itu dekret. Ini dekretnya siapa? Mau nggak mau kan kita selalu bicara presiden. Presidennya tertarik nggak untuk melakukan itu? Mau perpanjangan yang gampang-gampang saja, ya 3 periode. Dengan ini kan sama juga membuka Pandora juga gitu. Apakah cuma kita usulkan mengubah balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, atau akhirnya nanti ada pemain-pemain yang kemudian menjadi gerakan liar di dalam konteks itu. Masih ingat dulu 98 sebetulnya kita kan cuma bicara membatasi periode presiden yang
tidak dibatasi menjadi hanya 2 periode. Tapi kemudian masuk ini international, kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan liberal yang kemudian mengarahkan. Nah, apakah juga di dalam konteks hari ini kita ini sudah sampai di mana sebetulnya? Gerakan-gerakan dari masyarakat kita, ya, civil society terutama. Sementara di political society yang sebelumnya bicara kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang kemudian ada yang pada saat yang sama waktu itu bicara tentang GBHN atau PPHN, tahu-tahu pada saat yang sama bus gitu bicara tentang 3 periode atau perpanjangan waktu. Nah, dari semua isu ini kita mulai dari mana kalau kita bahas tentang tesisnya Bang Nursi tentang pemilu, dekret, kuadrannya seperti apa di dalam konteks itu? Oke. Ini karena Husnul tadi mulai dari posisi kita di mana, maka jawaban pertama adalah kita harus mengaudit posisi namanya. Ya. Kita mengaudit posisi sosial politik gitu ya. Betul. Mengaudit ekonomi sudah kita audit tadi. Sudah. Berarti kalau begitu sekarang kita bicara mengaudit sosial politik. Audit itu sesungguhnya bisa diambil dari basis dari rujukan dasar tentang tingkat trust each other, satu kepercayaan satu sama lain, untuk menunjuk adanya social cooperation, satu kerjasama sosial. Low trust society. Iya. Nah, Husnul sudah sampai pada low trust. Kalau saya kan sudah sampai pada bangsa terbelah. Distrust. Iya. Distrust sudah sampai. Rasanya saya sudah ngomong seperti ini sudah hampir 10 tahun ya. Karena di tempat Husnul saya ngomongnya itu. Di kelasnya Husnul saya bicara. Ini prakteknya sudah sampai pada yang social distrust, social disorder, social disobedient. Betul. Jadi, kalau kita bicara dimulai dengan tesis social distrust, social disorder, social disobedient, ketidakpercayaan sosial, satu masyarakat yang berantakan, social disorder itu berantakan artinya, gitu ya. Lalu pembangkangan sosial gitu. Maka pertanyaan besar, kita pernah menyederhanakan ya cara penyederhanaan. Ini kan akibat air mengalir dari atas, gitu. Pernah ingat ya? Artinya mengalir dari atas. Artinya ada model di mana trustnya itu rusak dari atas. Trustnya rusak dari atas. Karena rusak dari atas itu langsung mengubah air bah ke bawah. Jadi nggak bisa juga kemudian dilokalisir. Itu yang kita bilang penuh dengan fake. Penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan falasi. Fallacy. Jadi ada fake, ada fallacy, ada hoax, ada iya, padahal ada yang dari atas itu selalu ngomong hoax. Jadi coba bayangin Husnul. YouTube kita sebelumnya, tayangan kita yang sebelumnya, kita bicara ada fallacy, ada fake, ada hoax, ada dishonest. Sampai kayak gitu kita ngomong itu. Ada distrust, ada berkali-kali kita sudah ngomong. Kalau itu kita akumulasikan istilah-istilah tadi, maka sesungguhnya air yang mengalir dari atas itu kalau demikian rupa, maka terlihat bahwa masyarakat di bawah itu menjadi kelihatan memang terbelah Husnul. Outputnya adalah dibelah gitu. Divide et impera. Iya, jadi begitu gitu. Jadi kan pertanyaan berikutnya menjadi kalau teman-teman bilang, kenapa Anda sebagai pemimpin malah melahirkan keterbelahan gitu? Kenapa Husnul sebagai dosen tidak mampu menyatukan pemikiran mahasiswanya dalam sebuah persepsi tertentu? Kan itu masalah bagi dosen. Kerja utama bagi dosen adalah semua persepsi mahasiswa sama untuk menerima satu teori kan gitu kan, untuk menerima sehingga Anda boleh berbeda nanti, tapi basic levelnya, level dasarnya, variabel-variabelnya itu harus sama dulu gitu supaya kita lebih mudah melangkah ke depannya gitu. Begitulah pemimpin sesungguhnya Husnul. Begitulah kepemimpinan rumah tangga. Begitulah ibu rumah tangga. Dia tidak boleh bersikap tidak bijaksana terhadap anak-anaknya. Dia tidak boleh bersikap zalim terhadap anak-anaknya. Dia tidak boleh punya sikap memecah belah anak-anaknya. Itu keluarga begitu kan, Husnul? Yeah.
seorang pemimpin rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, dia tidak boleh memecah belah anak-anaknya. Dia tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anaknya. Dia tidak boleh berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya. Gitu. Walaupun memang antara negara sama rumah tangga berbeda. Tapi dalam perspektif kepemimpinan itu sama, Husnul. Leadership. Iya. Dalam perspektif kepemimpinan. Kan ini kita selalu mengulang-ulang tentang kepemimpinan ini, Husnul. Gitu ya. Maka dari model kayak gitu, pertanyaan besarnya menjadi karena dimulai dengan format demokrasi tadi, saya jadi pikir begini, ini isu terakhirnya kan yang muncul di tengah tadi bangsa terbelah tadi, kan antara pemilu sama dekret. Yeah. Di satu sisi ada pihak yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk mengatasi keterbelahan. Yeah. Untuk mengatasi ancaman disintegrasi bahasa kerennya. Disintegrasi bangsa. Iya, disintegrasi bangsa. Jadi dalam rangka mengatasi disintegrasi bangsa, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sehingga masyarakat menengah, bawah menengah itu tidak ikut-ikutan berpolitik secara praktis gitu, Husnul. Atau tepatnya Anda boleh berpolitik tapi tidak boleh sampai terpecah belah gitu. Yeah. Gitu melihatnya gitu. Itu satu. Yang kedua, berikutnya adalah bagaimana kerjasama masyarakat yang tadi kita bilang is to doing people services tadi, gitu ya, sesungguhnya melahirkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Yeah. Kan akhirnya begitu. Jadi is to doing people services berujung pada yang disebut dengan social negara harmony. Yang katanya negara hadir, iya, untuk negara melayani hadir. rakyatnya, kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau negara tidak hadir melayani rakyatnya, ya akhirnya hanya melayani sekelompok orang. Sengaja dijadikan itu menjadi sumber dari konflik. Artinya Anda tidak sedang melahirkan toto tentrem. Kalau pakai bahasa Jawa. Iya. Kalau pakai bahasa sana tidak melahirkan social harmony. Gitu. Kalau pakai bahasa Jawanya, Anda tidak sedang menghadirkan toto tentrem. Gitu dahsyatnya, Husnul. Iya. Itu problematik liberal tuh kayak gitu, Husnul, gitu. Dan itu sesungguhnya yang dilakukan adalah ketergantungan. Nah, kenapa sering kita kutip Joseph Schumpeter? Kenapa sering kita kutip Stiglitz? Kenapa sering kita kutip yang namanya Thomas Piketty? Kenapa sering kita kutip yang namanya juga Robert J. Gordon atau kita kutip Michael Hudson gitu misalnya? Itu kan karena kita melihat bahwa ternyata di dunia barat sana, atau kita ngambil Edward W. Said, atau kemudian kita juga melihat yang namanya Noam Chomsky misalnya kayak gitu. Karena kita melihat bahwa ternyata apa yang dibangun dalam keliberalan itu telah melahirkan apa yang disebut dengan oleh Schumpeter people anxiety. Satu kecemasan masyarakat gitu. Yeah. Masyarakat yang begitu. Dan itu banyak sekali sekarang sudah studi-studi tentang kecemasan itu. Ya. Ujungnya tahu apa maksudnya? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min saril waswasil khannas. Itu di situ Husnul kelihatan. Jadi kalau kita ambil yang kita bilang tadi 50 tahun, mestinya kita sadar, oh ternyata kita kan 77 tahun nih Husnul. Yeah. Nah, ternyata 50 tahun itu disebut dalam disebut Joseph Schumpeter kan, saya ngambil kesimpulan jadi, oh ini berlakunya surat An-Nas gitu. Nah, dari sana saya berpikir, di mana sumber persoalannya? Pemilu yang berbasis liberal gitu. Pemilu yang berbasis liberal. Apa artinya? Pemilu baik pada legislatif maupun eksekutif yang modelnya begitu, yang khusus bilang tadi, pilkada yang ratusan kayak gitu dengan biaya yang kalau kita hitung rata-rata ngabisin 100 miliar aja per 1% pilkada. Dia sudah ngabisin 2 triliun lebih, gitu kan? Dia udah ngabisin 20 triliun lebih untuk pilkada. Nasional berapa? Artinya rata-rata seperti Anda bilang, apakah Anda memperoleh jabatan dengan kalau halal? Yang dari Tunggu dulu, dengar dulu Pak. Ya. Apakah Anda betul-betul memperoleh jabatan dengan halal? Pemilu halal kayak gitu. Itu kalau dari yang negara saja, zamannya 2004 itu cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu. Ya, kotak suara, bilik suara itu sudah dipakai sampai 14-15 kali pemilu. Tapi sesudahnya itu sampai 21 triliun dan terakhir sekali pemilu 25 triliun. Sekali pemilu kan jadi satu. Nah, kemarin katanya meminta berapa Mas Aji? 120 triliun. 3 kali pemilu. Jadi pemilu nasional, kemudian pilkada provinsi dan pilkada kabupaten kota. 120 ya. Dan itu semuanya di 2024. Kira-kira gimana? Nah, itu yang saya gimana ekonominya? Wah, itu yang saya bilang. Itu perputaran uangnya bukan 120 triliun itu. Bukan. Enggak, itu uang APBN yang dipakai. Iya. Belum nanti uang para bandar, uang rakyat. Iya. Kan rakyat juga ini chip in kayak gitu kan. Itu baru bicara biaya ekonomi.
biaya psikologinya, biaya sosialnya. Nah, ini juga kesalahan kita juga. Bahkan KPU Bawaslu suka selalu mengatakan, oh iya kita pesta demokrasi. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini bukan pesta kok. Bukan pesta, ketegangan politik. Iya. Gimana pesta? Iya. Terus katanya ukurannya uang beredar. Uang beredar apa? Rakyat mendapatkan suap. Suapnya berapa? 20.000. 100.000. 100.000, paling tinggi 500.000. Kerugiannya? Kecemasan dan sebagainya. Nah, habis itu ada kematian lagi 800 orang. Lebih. Katanya KPU sekian, katanya Depdagri waktu itu sampai 1000-an, belum lagi yang ditembak. Iya. Kasus tragedi Mei 21 22 Bawaslu ya ada 10-an ya katanya yang ditembak dan 3 diantaranya usianya di bawah 17 tahun dan 500-an yang kemudian ditahan. Jadi mana pestanya dalam konteks itu? Itu yang disebut dengan social and political cost. Social and political cost, dan itu tidak pernah kita bahas dengan baik dalam konteks itu. Padahal juga diabaikan psychological cost, biaya psikologi. Biaya psikologi. Jadi kita hanya ribut pada biaya ekonomi, tapi kita abai pada biaya psikologi, biaya sosial, biaya politik, biaya hukum. Jadi persatuan Indonesia? Aduh, itu lebih parah lagi ketika kita tidak lagi ada yang musyawarah, mufakat kayak gitu ya dalam konteks kita bermasyarakat bernegara. Yang ada semuanya urusannya transaksi sehingga membuat undang-undang pun isunya adalah transaksi pasal-pasal. Ini kita khawatir ICD ratio pemirsa menyangka kita anti pemilu. No, bukan. Mana anti? Saya pernah jadi anggota KPU. Jadi poinnya adalah bagaimana kita betul-betul melaksanakan pemilu yang jujur, gitu. Karena negara yang hari ini menjadi dianggap rakyatnya bahagia nomor 1 di dunia. Padahal tidak tentu kerja. Enggak, dia cuma 1, jujur. Finlandia itu sekarang nomor 1. Jadi balik lagi Bang, dalam konteks leadership ya tadi kita bicara berpolitik terpecah belah dan memproduksi masyarakat yang terpecah belah, distrust dan sebagainya. Nah, karena itu kalau kita bicaranya begitu, ada benarnya juga ketika orang bicara dekret. Jadi makanya kita melahirkan kuadran tentang pemilu dan dekret. Ya. Jadi di satu sisi kita tahu pemilu telah menyita biaya ekonomi, biaya sosial, biaya psikologi, biaya politik yang demikian tinggi, bahkan termasuk biaya ideologi. Biaya ideologi itu tergerusnya Pancasila kan? Biaya ideologi walaupun selalu jadi jargon Pancasilanya, tapi yang terjadi pada realitanya tergerusnya berpancasilanya. Maka nggak ada salahnya juga kita berpikir tentang dekret. Maka kuadran jadinya pemilunya oke, dekretnya tidak, gitu ya. Jadi pemilunya oke nih, dekretnya tidak. Nah, kalau pemilunya oke, dekretnya tidak, berarti 2024 berjalan seperti agenda liberal sebelum-sebelumnya, sama seperti 2019, 2014, 2009, 2004, gitu modelnya begitu. Itu kalau pemilu oke, dekretnya tidak. Kuadran yang kedua, kotak yang kedua adalah pemilu oke, dekretnya juga oke. Tapi apakah mungkin pemilu berbasis liberal menghasilkan dekret? Jadi pada pihak yang ingin kembali, kecuali tahu-tahu ada a leader. Kayaknya mustahil setelah pemilu. Enggak setelah pemilu. Iya. Jadi setelah pemilu dulu, kemudian hasilnya adalah dekret gitu. Pertanyaan berikutnya, kalaupun Husnul bilang kecuali ada leaders yang bagaimana yang berani? Sampai hari ini nggak ada. Ya? Nggak ada. Jadi karena kalau orang sudah duduk, ya dia merasa tidak perlu untuk bikin dekret. Ya artinya baliknya lagi. Yang kita masalahkan dua-duanya, kita memasalahkan pemilu dan kita memasalahkan dekret. Betul. Artinya pemilu yang mesti bagaimana, pemilu pada wilayah apa, kan kita pernah bilang tuh, pemilu itu melibatkan soal siapa yang menjadi peserta, siapa yang menjadi penyelenggara, kan gitu ya. Bagaimana kemudian sistem pemilihannya, sistem pemungutan suaranya, kan gitu kan, kita pilihnya. Dan detailnya lah, mulai DPT, karena itu bisa manipulasi, kemudian kampanye, penggunaan anggaran APBN, APBD, sampai dispute resolution-nya. Kalau terjadi sengketa hasil pemilunya seperti kan apa, TSM dan sebagainya. Kayaknya setahun lalu kita bicara. Sudah. Setahun lalu kita bicara. Nah itu pemilu plus, dekret plus. Iya, dekret plus, pemilu Tapi plus. Itu variabelnya agak sedikit
utopia ini. Utopian. Kenapa? Karena sesungguhnya di situ bagi teman-teman yang ingin kembali ke Undang-Undang 45 tapi tetap menjunjung tinggi pemilu gitu ya, itu double standar. Atau tidak searah, arahnya beda. Iya. Jadi mestinya kalau memang mau bicara kembali ke Undang-Undang 45, Anda tidak bisa berharap dari pemilu yang basisnya liberal, gitu. Atau kalaupun Anda mau bicara tentang pemilu, maka yang menjadi peserta pemilu adalah orang yang punya komitmen untuk mengembalikan arah bangsa ini ke Undang-Undang Dasar 45 asli, gitu. Artinya pemilunya harus menghasilkan dekret, gitu yang seperti Usman bilang tadi, gitu ya. Itu kotak kedua. Kotak ketiga adalah pemilunya nggak ada, adanya dekret. Oh ini orang nggak mau. Karena berdampak pada perpanjangan waktu sama penambahan periode peluangnya. Orang nggak mau gitu. Ya, betul. Lalu berikutnya yang keempat adalah soal tidak ada pemilu, tidak ada dekret yang kita sebut sebagai revolusi. Karena nggak jelas kemana larinya, konsep-konsepnya nggak jelas. Perubahan secara cepat dan itu ada chaos di situ. Ada segala macam dan kita nggak tahu juga hasilnya. Jadi yang disebut dengan kuadran tadi, kotak pertama adalah pemilunya ya, dekretnya tidak, pemilunya ya, dekretnya ya. Kotak kedua, kotak ketiga adalah pemilu tidak, dekretnya ya. Yang keempat adalah pemilu tidak, dekret tidak, gitu. Mana yang mesti kita pilih? Atau kita mungkin ada lagi ini terobosannya. Ya, apa referendum. Waduh, konsep yang ada referendum dekret kayak gitu. Jadi tanyakan kepada rakyat. Ini menarik nih, kalau bicara referendum, karena dari segi kualitas masyarakat tidak cukup punya pengetahuan. Saya tidak sedang merendahkan, tapi pengetahuan masyarakat tentang the real condition, the real constitution, the real direction to our nation, gitu ya. Arah yang sesungguhnya dari bangsa ini. Mereka, sorry to say ya, karena kita patronase. Selain patronase, karena kesibukan mengatasi daya beli yang ambruk. Iya. Bagaimana mesti berpikir sesuatu yang strategis? Ekonominya berat. Tingkat pendidikan, beban ekonomi yang berat, beban sosial yang berat. Saya kalau ngeliat jalanan Husnul, saya terbayang, ya Allah ya Tuhanku, begitu beratnya beban saudara gue sebangsa dan setanah air. Dan salah satu indikatornya Bang, saya selalu melihat, kalau anak-anak muda di negeri ini, Anda lihat, jualan cuma asal saja di pinggir jalan, itu artinya negara tidak hadir menyediakan lapangan kerja yang layak. Karena dia adalah anak-anak muda usia produktif yang kalau cuma jualan kacang goreng, kemudian air di jalanan-jalanan. Bagaimana negara ini? Mestinya dia anak muda kan harusnya diserap oleh sistem kerja yang lebih profesional dan sebagainya. Atau kalau mau jadi petani sekarang petaninya usianya udah tua kan, 40 tahunan. Ya, balik lagi referendum nggak mungkin ya, miskin. Mungkin. Enggak. Nah, kalau mau bicara dekret sebenarnya ada dua kemungkinan, Husnul. Dekretnya itu berpeluang pada dekret presiden, tapi juga berpeluang menjadi dekret parlemen. Ya. MPR. Ya, dekret parlemen. MPR kan sebetulnya bukan perwakilan, tapi dia adalah perwujudan dari rakyat. Jadi artinya ketika kita kembali dalam dimensi pemilu dan dekret tadi, dalam dua tesis, dalam kuadran analisis tadi, kita bisa melihat secara jernih kemana sebenarnya yang saya sebut, yang kita sebut tadi, the real our direction to the nation. Gitu. Kemana sesungguhnya arah bangsa ini kita mau arahin pada konstruksi berpikir seperti itu. Karena siklis ketatanegaraan bukan cuma sekedar pergantian pemerintahan, bukan cuma sekedar pergantian kepemimpinan, tapi mempertanyakan ulang sampai seberapa jauh kita makin mendekati konstitusi kita. Nah, begitu pertanyaan, seberapa jauh kita makin mendekati konstitusi kita, atau kita menjauh, gitu. How far, gitu ya. Itu kata kuncinya. Jauh mana sebetulnya kan ya, kalau konsepnya neoliberal ya itu jauh sekali dari Pancasila. Keynesian. For the long term, we all dead. Tuh, ya. Keynesian itu. The market, pasar mengurus dirinya sendiri. Let the market play. Ya nggak mungkin. Itu yang sekarang infrastruktur aja udah 63% ya dikuasai swasta. Jadi artinya kalau kita ambil dalam kerangka berpikir begitu gitu ya, sekali lagi gitu ya. Ya mestinya ajang pemilu adalah ajang yang mempertanyakan menjauh atau mendekat pada konstitusi.
Sama, kalau dia makin menjauh, maka pemilunya tidak menjawab, kembalikan dengan dekret. Tapi kalau dekretnya tidak menjamin, ya tadi mesti diambil dalam sebuah cara yang berbeda. Apa motifnya? Motifnya begini, Husnul. Kalau kita bertanya, apakah kita mendekat atau menjauh pada konstitusi, maka kita harus membangun indikatornya. Indikatornya apa? Sederhana saja. Balikan saja yang namanya alinea kedua. Apa itu alinea kedua? Visi Indonesia tentang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaan, kita bebas belum? Ya belum. Saya sudah jawab dong, kita merdekanya, merdeka apa? Jadi visi Indonesia ini sudah saya jawab, alinea 2 ini dengan 3 buku saya. Kita belum merdeka, selamat datang di negeri amburadul, kita belum merdeka. Kita terbelah. Bangsa terbelah. Udah ya? Nah, visi Indonesia tadi, bebas, merdeka, adil, daulat, makmur. Itu visi Indonesia. Lalu harus kita jawab lagi sekarang. Berikutnya, setelah kita tidak bebas, setelah kita tidak adil, setelah kita tidak makmur, kita tidak berdaulat, maka pertanyaan berikutnya, alinea 4. Apakah Anda sudah melindungi segenap tumpah darah bangsa? Ada. Segenap tumpah darah bangsa. Bangsa Vietnam, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Australia. Indikatornya begitu sederhana aja. Yang kedua, apakah sudah mencerdaskan? Ya itulah. Bagaimana dunia pendidikan kita. 9 tahun kurang. Kan sudah pernah bilang. Iya, sekolah cuma sampai SMP doang kurang, kelas 2. Iya, kelas 2. Gitu. Terus sudah SMP 2 kurang, Anda mau bikin referendum. Kan mustahil gitu loh contohnya. Dalam bahasa lain, yang tesis air mengalir dari ke atas tentang dishonest. Jadi kita butuh memang rakyat yang cerdas. Iya, betul. Dalam konteks ini. Itu jadi yang pertama, melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan. Anda sudah menyejahterakan belum? Ya, itu jauh banget kalau urusan jauh sekali kalau kita bahas tentang bahasa sederhana menyejahterakan adalah seperti yang Khusus selalu bilang. Apakah kita sudah melahirkan kehidupan masyarakat yang toto tentrem atau tidak? Saya nggak bilang tertaruh harja loh. Saya cuma bilang toto tentrem aja dulu. Iya. Saya baru pulang, Bang. Iya. Saya itu kan sekarang punya program untuk nengok ibu saya di kampung. Kan mesti selalu yang namanya menyempatkan diri pergi ke pasar, mendengarkan yang namanya suara-suara rakyat. Ya memang cuma keluhan dan keluhan dan keluhan dalam konteks ini. Ya. Banyak sekali isu. Dan jangan diajak masyarakat untuk mencari solusi, Husnul. Bahkan pada level desa saja misalnya ya memang ada beberapa bupati yang itu jalan-jalan diperbaiki, tapi ada juga yang enggak. Akhirnya, Masya Allah gitu ya, di beberapa daerah itu kemudian kita chip in, urunan, ya akhirnya mereka harus mengurusi dirinya sendiri yang harusnya itu adalah negara. Bagian dari kembali lagi ke nawacita, negara hadir. Hadir tidak. Apalagi let alone itu di kampung saya yang masih bisa naik kereta turun di stasiun di desa saya. Nah kalau sudah jauh seperti di Papua, dan sekarang isunya di Halmahera, kan Halmahera yang Maluku wilayahnya Utara. Maluku Utara, yang wilayahnya diambil luar biasa. Yang katanya pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Iya, tapi rakyatnya miskin. Bupatinya udah ngeluh kan sekarang. Berikutnya Husnul, setelah tadi melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan. Anda sudah ikut-ikutan membangun rasa keadilan belum? Perdamaian, keadilan? Adil. Berikutnya yang kelima Husnul. Anda sudah membangun masyarakat yang punya ketuhanan yang Maha Esa apa enggak? Nah itu kan yang ada udah nggak cuma sekedar Islamophobia tapi agamaphobia. Nah, artinya sesungguhnya alinea 4 itu mencaratkan, mengamanatkan 5 hal. Melindungi, mencerdaskan, menyejarahkan, membangun rasa keadilan, dan hidup berbangsa bernegara dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa ini bangsa beragama. Jadi bukan bangsa yang tidak punya agama. Bukan bangsa sekuler. Bukan bangsa yang memisahkan antara negara dengan agama, tidak. Walaupun ini bukan negara agama. Bukan. Tapi bukan ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertamanya. Artinya setiap pemimpin wajib menunjukkan punya sikap keagamaan. Ini kata kuncinya. Punya sikap keagamaan dalam rangka menjalankan tadi visinya dan menegaskan bagaimana misinya, Husnul. Itulah konstruksi pemilu dan dekret. Jadi mestinya jangan bicara dulu teknisnya, tapi bicara kerangka besarnya, vision and missionnya. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, baru kita bilang
Adakah siklus ketatanegaraan sejak 2004 sampai dengan 2019 menyelesaikan visi dan menegaskan visi? Saya tanya Husnul. Tidak. Oke, kalau begitu sekarang, adakah 2004 hingga 2019 menjalankan misi, Husnul? Ya kan kita dikooptasi udah. Nah, di situ kemudian timbul mereka sendiri yang pusing. Oh iya ya, RPJMN itu tidak sama dengan RPJP. Ya. Karena itu mereka berpikir tentang PPHN. Lalu mereka berpikir lagi, PPHN produk hukumnya apa ya? Nah, itu balik lagi problematik bahwa Undang-Undang Dasar 2022 seperti yang kita bilang pada tayangan kita sebelumnya, melahirkan apa yang disebut dengan krisis konstitusi. Nah, itu. Jadi artinya ketika mempersoalkan PPHN produk hukumnya apa, dengan lembaga negara apa, maka problematik krisis konstitusi itu muncul gitu, Husnul. Itu yang saya mau bilang di belakang itu. Maka pertanyaan berikutnya, kalau begitu siklus ini nggak akan memunculkan dekret dong, karena siklus ini cuma menjalankan enjoy the power. sorry, Husnul. Penikmat kekuasaan. Rezim penikmat kekuasaan. Gitu. Penikmat dari penikmat dari ketersesatan. Itu problematiknya. Maka sesungguhnya pemilu 2004 sampai dengan 2019 sesungguhnya menggambarkan kita makin menjauh dari visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu simpulannya, Husnul. Mereka itu selalu menganggap bahwa demokrasi itu sebagai konsep yang universal, yang value-nya di mana-mana universal. Padahal demokrasi lahir dari sekularisme. Saya terima omongan Husnul, tapi saya punya referensi menarik. Pidato Obama 4 Juni 2009 di Universitas Al-Azhar, Kairo. Iya. Salah satu kan judulnya New Beginning. New Beginning. Iya. Dalam rangka memperbaiki hubungan Amerika dengan Islam. Tahu Husnul apa pernyataan menarik dari dia? Dia menyadari bahwa demokrasi itu tidak kompatibel dengan negara-negara tertentu, dan dia menganggap demokrasi itu justru sesungguhnya bagian dari upaya merusak situasi. Itu pidato Obama, Husnul. Kebayang nggak? Jadi dalam semua sejarah negara-negara di dunia gitu, sejarahnya gitu, bahwa demokrasi itu set condition, social condition yang itu suit atau dia itu pas untuk Western society, tapi tidak pas untuk large part of the world. Artinya gitu. tadi besar dari dunia hari ini. Itu yang disebut gitu. dengan tidak berarti cocok dengan nilai dan kultur satu bangsa. Obama sadar itu, gitu bahwa makanya itu kenapa masalah. Kalau di dalam Pancasila kita sila keempatnya kan di situ ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada musyawarah, ada mufakat. Itu Masya Allah ya, para pendiri bangsa kita dulu itu Masya Allah di dalam merumuskan itu. Makanya kemudian muncul konsep, harus saya sampaikan. Oke deh, saya mengadopsi model teman-teman yang begitu bangga dengan check and balance, dengan konsep liberalnya. Oke, saya adopsi. Tapi saya juga harus berpegang teguh pada pendiri republik, pendiri bangsa ini, konsep bikameral. Jadi kita ambil konsep bikameral, tapi juga kita ambil konsep multikameral. Gimana caranya? Gampang, Husnul. Perbaiki dulu lembaga tertingginya, dari lembaga tinggi ke tertingginya. Apa artinya? Kita pertegas utusan daerah itu siapa dan bagaimana serta kondisinya kenapa. Apa itu kondisi utusan daerah, kenapa itu utusan daerah, dan bagaimana utusan daerah. Kita perbaiki yang disebut dengan apa itu utusan golongan, kenapa itu utusan golongan, bagaimana itu utusan golongan. Bisa nggak? Ya bisa. Karena saya nggak bisa. Karena saya sudah mikir di 96. Kenapa nggak bisa? Bahkan saya dari dulu selalu mengatakan bahwa konstruksi dari negara Republik Indonesia adalah berkumpulnya persatuan dari kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan di Indonesia. Di beberapa kesempatan saya selalu waktu itu sama Bang Persi ya. Itu adalah ya utusan daerah itu bisa mereka juga kayak gitu, the real yang dulu punya wilayah, yang dulu punya rakyat, yang dulu punya kekayaan, yang kemudian diserahkan kepada Soekarno dalam konteks ini. Jadi kembalikan lagi supaya kita tidak lupa bagaimana bangunan dari sejarah Republik ini. Jadi bukan milik dari seorang, ya, perjuangan dari seorang saja, tapi itu adalah kepemilikan bersama yang luar biasa dari Kerajaan Aceh sampai Tidore. Kata terakhir yang penting kita lihat antara pemilu dan dekret adalah kata-kata yang khusus selalu kutip. Adalah berbeda antara keterwakilan dan dengan apa?
Coba dengan apa coba? Oh, sendiri yang ngomong. Enggak. Ayo apa? Coba apa? Itu penjelmaan. Adalah jadi, berbeda antara penjelmaan rakyat dan penjelmaan. Apa poinnya? Bahwa sebuah institusi besar dia harus merupakan penjelmaan rakyat, penjelmaan kedaulatan rakyat. Itu dahsyat Husnul. Tinimbang persoalan keterwakilan. Jadi enggak cuma sekedar dahsyat itu konsepnya gitu Husnul. Penjelmaan. Jadi itu yang MPR itu. Iya. Makanya dia diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, itulah tadi yang saya bilang. Bagaimana lembaga tertinggi ini sebenarnya kita bikin jadi perpaduan antara sistem bikameral dengan sistem multikameral. Untuk detailnya siapa yang berminat yuk kita duduk bareng yuk. Saya punya konsepnya gampang kok. Dan Bang jangan salah, pengkritik teori-teori demokrasi yang kontemporer itu sebetulnya konsep yang wakil golongan utusan daerah itu sebetulnya mau kontemporer dibandingkan yang model keterwakilan itu. Jadi itu pendiri bangsa kita sudah lebih dahulu 77 tahun yang lalu di dalam merumuskan itu sudah duluan. Bahkan Indonesia sendiri kalau menurut saya sebagai seperti Uni Eropa hari ini itu sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Ini cuma karena kita nggak mau baca sih ya. Karena kalimatnya coba perhatikan kalimatnya Husnul. Mari kita lebih cerdas. Sorry itu saya gunakan kalimat ini. Lebih cerdas. Kenapa Amerika menggunakan kalimat uni? Kenapa Uni Eropa menggunakan kalimat uni? Kenapa kemudian Indonesia menggunakan kalimat persatuan sebagai bentuk uni? Itu kemudian malah menjadi terbelah. Coba dahsyat kau semua. Kan artinya sesungguhnya kita sedang mengikuti keterbelahan yang sedang terjadi pada 2 uni tadi. Mau yang mikir gitu loh. Apalah tak kilun, apalah tatafakkarun, saya kebetulan saya punya bukunya kajian kayak gini Husnul. Menarik kajian yang kalau saya ngeliat kayak gini. Oh iya ya, rupanya detail mereka berpikirnya. Karena itu saya mengutip tentang connectivity war. Iya, kita arahnya begitu gitu kalau mau ngelihat. Nah, jadi Husnul sebagai penutup gitu ya. Kalau kita bicara tentang pemilu dan dekret, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita makin mendekat atau makin menjauh dari visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara? Gitu pertanyaan besarnya. Jadi jangan bicara kepentingan pribadi, jangan bicara kepentingan kelompok. Jangan bicara juga bahwa yang namanya kembali ke Undang-Undang 45 itu otoriter. Jadi jangan dulu berpikirnya. Kita makin mendekat atau makin menjauh. Gitu. Bahkan produk dari sistem pemilu liberal ini buktinya kan otoriter. Yang katanya demokratis, otoriter. Dari mulai proses rekrutmen penyelenggara, aturan yang dibikin, bahkan rekrutmen caleg, peserta rekrutmen caleg, kan oligarki yang terjadi di dalam partai politik maupun kemudian partai politik disandra oleh para bandar, oleh para oligarki ekonomi, semuanya kan akhirnya Schumpeter lagi yang bicara tentang bahwa demokrasi, demokratos dari rakyat untuk rakyat bagi rakyat itu sebenarnya utopi. Yang ada cuma ada bos satu dengan bos yang lain. Rakyat dipaksa hanya disandra memilih salah satu. Sebagai bukti angka Husnul, saya selalu menyebut di berbagai forum saya menyebut bahwa disebutkan bos ke bos itu dibuktikan lewat biaya lobby Husnul. Saya mau bilang dari biaya lobby. Biaya. Ya. Jadi Amerika sekarang mengeluarkan biaya lobby politik itu sudah sebesar 3,14 miliar US dollar 2021. 2022 tapi belum berakhir. Sudah biaya lobby ini artinya para korporasi swasta mengeluarkan biaya lobby untuk melahirkan kebijakan yang mereka kehendaki mendekati pemerintah. Biaya lobbynya 3,14 miliar US dollar. Meningkat 2 kali lipat Husnul ya dari tahun 74 yang cuma sekedar 1,42 miliar US dollar. Itu kalau ditriliunkan? Iya, udah ratusan triliun. Biaya untuk lobby. Dan model sistem pemerintahan di Amerika itu tergantung kepada lobbyis-lobbyis. Betul. Bahkan negara Republik Indonesia untuk bisa yang namanya mempengaruhi kebijakan Washington itu juga menyewa lobbyis
Nah, itu Washington makanya saya sana. pernah menyebut di kelas Husnul. Iya. Pada hakikatnya ini demokrasi korporasi. Korporasi. Lagi. Jadi, tapi jangan lupa Husnul, ternyata ketika saya mengejar lebih dalam tentang demokrasi korporasi, ini seperti yang pernah kita ungkap sebelumnya. Kudeta korporasi. Kudeta. Jadi pemilu sesungguhnya cuma sekedar menggambarkan telah terjadi kudeta korporasi. Itu angka Husnul. Saya ulang ya. Betul, ya. Jadi dari tesis bagaimana? Tesisnya kan dibikin oleh Juklin. Juklin 40 tahun researchnya. Oke, tentang betapa kekuatan korporasi bermain dalam yang namanya pemilu. Oke, Juklin. Tesisnya kan dari Joseph Schumpeter. Iya. Ada 2 buku mereka yang top, gitu ya. Bahwa demokrasi Amerika tuh basa-basi. Kalau Schumpeter tadi yang saya bilang tadi adalah utopi itu dari oleh dan untuk rakyat itu utopi. Itu lahirnya cuma masyarakat cemas katanya. Sudah paling tidak aduh. Dan itu diakui. Oke. Kalau begitu, karena ini pada hakikatnya adalah demokrasi korporasi, kalau Rizal Ramli bilangnya demokrasi kejahatan, demokrasi kriminal, Ihsanuddin Nursi dan Anda cuma menyebutnya sebagai demokrasi korporasi. Saya menelusuri lebih lanjut ketika mereka mulai, ini menarik loh, Husnul. Mereka mulai menggagas TPP, Trans-Pacific Partnership, yang mereka sudah ganti sekarang nih. Jadi sekarang ini mereka sudah mengganti karena TPP dianggap langsung dihajar oleh Belt and Road Initiative, Trans-Pacific Partnership-nya sudah mereka ganti. Begitu juga namanya Trans Trade and Investment Partnership di Atlantik sana mereka juga ganti. Dan mereka mengakui Asia Pasifik adalah kata kunci. Sesungguhnya bisa dilihat tetap berlaku Sustainable Development Goals. Apa itu? Investment and global saving menjadi penting. Jadi global saving, global investment itu menjadi kata kunci. What is the point? Dari mana tuh kata-kata saving dan investment? Dari orang kaya kan? Iya. Apa kata kunci berikutnya? Penguasaan dolar khusus. Apa kata kunci berikutnya? Mereka masuk ke semua lini dolar yang mereka persoalkan sekarang, terganggunya peranan dolar itu karena yuan dan rubel. Apa kata kunci berikutnya? Pertarungan pada sistem pembayaran. Apa kata kunci berikutnya? Digital currency. Itulah problematik 2023, itulah problematik 2024 yang andai kata tidak dijawab, itu menjadi masalah tersendiri bagi bangsa ini. Saya tanya sama Husnul, siapa anak bangsa yang mikir kayak gini Husnul? Sedih, jujur Husnul. Saya sedih ngeliat Husnul kayak gini. Itu yang namanya citizen teralienasi dari para wakil-wakilnya. Kita teralienasi dari saya ingat khusus tentang Great Reset ini ketika masuknya namanya warga negara yang terasing. Teralienasi. Terasing dari negaranya sendiri. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi sebetulnya demokrasi is only just language game. Untuk kepentingan yang selalu saya katakan menjadi instrumen dari ideologi yang sesungguhnya liberalisme, korporasi, neoliberalisme itu, sehingga dunia dikapling-kapling. Kemudian untuk keuntungan mereka, padahal sekarang dengan teknologi canggih, dengan macam-macam, mereka juga memanfaatkan itu seperti kita tidak paham. Di sini saya punya pertanyaan saya sama Husnul. Kalau begitu benar dong Chomsky? Kalau begitu benar dong Edward W. Said? Saya suka dengan dua-duanya itu. Gitu. Berarti Anda mengakui kajian mereka. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa justru kita tidak berani imbang melihat antara mainstream dengan pemikiran kritis yang juga datang dari Barat? Kita masih belum menggunakan Al-Quran Husnul. Kita masih tetap menggunakan cara berpikir mereka. Manusia ini kita masih bicara pada level yang kedua, level kedua itu filosofi dan sebagainya, yang itu manusia, akal manusia. Iya, paling tidak kita baru menyebutin 7 orang deh. Yeah. Ada Edward W. Said, ada Chomsky, ya kan? Ada yang namanya kemudian Schumpeter, ada kemudian ada yang namanya Stiglitz, ada kemudian ada Fukuyama, Robert J. Gardan, ada Francis Fukuyama, ada kemudian paling tidak baru sekitar itu deh gitu. Itu saja sudah sesungguhnya mestinya melahirkan pemahaman bagi kita. Oh iya ya, ada yang salah ya, gitu kan gitu mestinya sudah. Oh, Piketty, sekarang orang kan sedikit Piketty. Thomas Piketty, karena melahirnya soal ketimpangan kan? Iya. Ketimpangan abad 21. Dan itu dianggapnya juga seperti ayat Al-Quran bahwa dia bisa menjadi critical view, critical theory di dalam konteks itu. Di situ mereka lupa bagaimana buku Stiglitz, The Price of Inequality. Di situ mereka lupa bukunya Schumpeter. Bahwa nggak lahir sendiri itu Thomas Piketty pikirannya. Social science sebetulnya, social sciences ya. Sebetulnya kita
berhutang kepada pemikir-pemikiran sebelumnya. Itu padahal kita tetap masih merujuk pemikiran Barat itu. Iya, masih Kalau kita Barat. pikir lagi merujuk pada pemikiran pendiri bangsa, maka benar pendiri bangsa. Bahwa yang diperlukan bukan persoalan keterwakilan, tapi soal penjelmaan. Penjelmaan rakyat. Bahwa itu di dalam penjelmaan itu ada keterwakilan, itu hal wajar. Gitu. sampai bisa merumuskan bahwa ada lembaga tertinggi negara, gitu. MPR, Iya. yang di bawahnya ada presiden, ada DPR. Kan ini kan luar biasa ini. Itu nggak ada dalam konteks ilmu politik. Iya. Ya, Barat ya. Dan hebatnya lagi mereka menggunakan kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas. Dibatasi. Apa artinya? Tidak tak. Negatifnya 2 kali loh. Tidak tak terbatas. terbatas. Artinya apa? Kekuasaan Terbatas. pemerintahan dengan model demokrasi, dengan model sistem Undang-Undang 45, sesungguhnya terbatas. Gitu hebatnya itu. Itu kalau kita baca sistem penjelasan sistem pemerintahan, Iya. bahwa kekuasaan pemerintah adalah tidak tak terbatas. Bagi mereka yang pegang amanah kekuasaan dengan kalimat kekuasaan tidak terbatas, kekuasaan pemerintahan tidak tak terbatas, maka harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka tetap punya keterbatasan. Maka Anda tidak boleh mengoptimasi kekuasaan untuk sepenuhnya terkonsentrasi pada diri Anda. Di situ problemnya. Terus diakui, dikooptasi parlemennya, habis-habisan. katanya checks and Balance. balances, kayak Gimana? gitu. Fungsi kontrol, fungsi legislasi, fungsi budgeting nggak berguna. Akhirnya balik lagi kepada fungsi legitimasi. Tapi tadi demokrasi yang mengalienasi rakyatnya, hanya butuh pada saat mau pemilu. Habis itu Dan jeleknya lagi butuh polisinya BBM dinaikkan, listrik dinaikkan dan seterusnya. dan butuhnya kemudian dengan biaya 100.000. 20.000 gitu ya. Yang 2 liter minyak goreng naiknya lebih dari 20.000. Iya. Jadi Bang, kalau Oke. balik lagi di dalam konteks itu, Iya. ya, jadi kita, kalau sebelumnya kita bahas juga yang penjara neoliberalisme, Betul, penjara ya, neoliberal. ternyata salah satu penjaranya ini demokrasi ini. Iya. Ya itu Bukan makanya tadi makanya saya selalu menantang. Iya. Yuk, kalau Anda bicara demokrasi, demokrasi itu konstruksi manusia. betul. Ya, jadi Iya. itu pemikiran manusia. Iya. Mari kita rumuskan Iya. bersama Oke. demokrasi ala Indonesia yang di Iya. situ ada ketuhanan, Iya. kemanusiaan yang ada dan beradab, persatuan, permusyawaratan, perwujudan gitu ya, keadilan sosial. Mari. Oke. Kalau Seorang kayak Husnul Maria dan Iksan Indonesia siap berbagi untuk kali ini. Iya, Iya dong. gitu. Jadi tidak kemudian rakyat ditinggalkan, Iya. kita semua akan mati, Betul. kita akan bertanggung jawab kepada Betul. Tuhan nantinya seperti apa. Iya. Jadi kalau dalam teori-teori politik yang dibikin manusia, tentu saja pasti terbatas, Iya. pasti nggak sampai. Nah, kumpulkan bagaimana ayat-ayat Allah. Kayak Paling gitu tidak ya. kalau kita paling tidak berpikirnya begini. Harinas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Artinya apa? Anda harus menjadi Bagi aset orang bagi orang lain, bukan liabilities, bukan beban. Bukan beban. Jadi itu. presiden bukan beban rakyat kayak Iya. gitu. Anda jadi presiden, kita yang jadi bebannya kan. Dengan demikian, kita juga melihat sistemnya. Sistemnya tidak boleh jadi beban, kan gitu Nggak kan? boleh. Kalau pendekatan sistem dan aktor, sistem dan pelaku, maka baik sistem maupun pelaku dia tidak boleh menjadi beban, gitu Betul. mikirnya. Jadi baik pemilu maupun dekret, dia tidak boleh melahirkan beban. Itu tesis terakhir kita, Husnul. Jadi bagi kita selain harus mendekati bahwa tindakan siklus ketatanegaraan harus makin mendekati konstitusi, maka yang kedua adalah siklus ketatanegaraan ini tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat, gitu. Husnul, mikirnya. Jadi kelihatannya sih kayak pilpres yang kita lihat-lihat bagaimana di TV, bagaimana di media sosial dan sebagainya. Tapi di balik itu sebetulnya ini ada kekuatan besar kayak gitu ya, yang setiap saat bisa mencaplok. Ini Husnul tahu negeri atau ini. pengalaman? Ya namanya juga ngajar dan juga ada pengalaman juga kayak gitu. Jadi berarti- kan. jadi- hasil dari studi dari Oke. zamannya kita mahasiswa, Oke. aktivis civil society, aktivis NGO No, kan kita. saya ingin mengatakan pada Husnul 2 hal. Apa? You have the experience, you have the experiment. Experience, experiment, Then and you- the knowledge kayak gitu. And then you have the expectation. Jadi triple E. Triple E. Experience, experiment, expectation. Expectation. Expectationnya adalah tadi, 2 tadi. Pertama, kita makin mendekat
pada konstitusi, bukan makin menjauh. Yang Bukan pertama. menjauh, Yang harus. kedua, siklus ketatanegaraan tadi gitu ya, tidak mengakibatkan lahirnya beban bagi masyarakat. Itu tesis besarnya. Iya, tapi justru ya kalau mendekati konstitusi yang asli itu. Ini harus yang asli dong. Itu Harus yang konstitusi awal. Iya. Ya, seperti dekret presiden tahun 59 iya. kan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Iya. jangan salah loh, salah satu dari apa kalau gitu menimbang ya itu pada Jakarta Charter. Jadi Jakarta Charter itu masih Kalimatnya tetap menjiwai. ya, Jadi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai. Menjiwai. Rohnya menjiwai. dan di Jakarta Charter itu 7 kata belum Hapus. 7 kata kunci. belum dihapus. Dan Undang-Undang Dasar yang asli kalau yang belum itu Presiden orang Indonesia asli Ya. dan beragama Islam. Ya. Ya, seperti itu. Tapi Jadi- kalau kita berpikir ya, sekarang bagaimana persatuan Indonesia? Jadi saya menyampaikan tadi kita harus mendekati yang kedua, kemudian siklus ketatanegaraan tidak boleh menjadi beban. Dia harus menjadi kekayaan gitu ya. Maka yang ketiga Husnul. Ini penting Husnul. Ke depan ini situasinya kalau pakai istilahnya Biden, turbulence times. Satu kondisi kondisi yang penuh dengan gejolak. Tidak beraturan. Gitu. Turbulence itu gejolak yang tidak beraturan. Iya. Bukan sekedar bergejolak dia, bergejolak tidak beraturan. Apalagi mau pemilu itu toh. Double itu artinya Husnul. Maka Katanya pesta. justru saya hendak menyampaikan di sini. Oke. Tesisnya menjadi begini. IC The Ratio menyampaikan kepada pemirsanya. Andai kata di 2023 per Januari sampai dengan April Mei situasinya teratasi, maka siklus ketatanegaraan akan berjalan dengan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat. Betul. Karena berarti pemilu 2024 akan tetap sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Siapapun hasilnya. Siapapun hasilnya. Tidak Karena peduli. kondisi sosial, ekonomi, politik dan jadi kalau Januari sampai dengan April Mei situasinya begitu-begitu saja tidak teratasi, ya artinya running well, the show must go on gitu ya istilahnya. Ya sudah, pemilu 2024 akan sama seperti pemilu 2019. DPT-nya fiktif. Ya sudahlah. Dan ini artinya sederhananya kalau saya pakai konsep Husnul, lu apalagi kalau cuma pakai IKTP. Udah. Yalah. Nah. Tapi ini saya tidak mengajarkan pesimis. Saya justru saya sedang mengajarkan sikap kritis dan memperbaiki keadaan. Dalam bahasa yang lain, IT menjadi kata kunci. Apakah memang IT bisa kita sandarkan sebagai cara pengambilan keputusan dalam siklus ketatanegaraan itu, gitu ya? Karena tiap para pihak yang bermain di IT menyatakan, aduh repot kalau main IT di Indonesia, bisa macam-macam hasilnya. Jadi hal yang ketiga itu begitu. Bisa ya karena masyarakat distrust itu tadi. Iya. Bagaimana memang kalau IT langsung malaikat, ya IT-nya malaikat atau IT-nya Tuhan ya berbeda. Tapi kalau IT-nya manusia yang kita juga yang keinginannya adalah penguasaan, ya, greedy, rakus. Bagaimana? IT pun diatur bagaimana caranya untuk kepentingan. Memenuhi kerakusan. Memenuhi enjoy the power. Atas nama sepertinya itu adalah engineering, tapi dia lupa ada political engineering. Dia lupa. Itu kan dulu ada konsep political engineering. Rekayasa politik dalam konteks itu. Saya kira gitu, Ustaz. Ya, jadi pada dasarnya memang balik lagi kita butuh, kalau tadi Bang Nursi juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama. Jadi mari kita kembali lagi juga, mari kita bertanya, mari kita memohon kepada Tuhan supaya apapun di dalam proses pencarian pemimpin, itu pemimpin yang tadi ya, amanah, pemimpin yang menjadi bukan beban bagi rakyat, tapi dia bisa melayani rakyatnya. Dan bagi masyarakat juga jangan mudah, hanya dengan uang 20.000, dengan mudah transaksional dan akhirnya 5 tahun Anda digadaikan
leher kita kepada pemimpin yang membayar 20.000 dan sebagainya. Dan kepada pemimpin yang terpilih, siapapun dia, dia tidak Amanah. boleh melepaskan alinea 3, Iya. dia tidak boleh melepaskan pasal 29, dia tidak boleh mengabaikan bahwa sesungguhnya dia bukan sumber sekedar keterwakilan. Bukan. Dia adalah penjelmaan rakyat. Dia harus ambil sebagai sikap penjelmaan rakyat. Dan kalau dia bicara tentang penjelmaan rakyat, maka dia harus mendekatkan rakyat ini ke cita-cita konstitusi. Berbangsa dan bernegara, Iya. adil dan makmur. Itu Jadi bangsa yang adil dan makmur. Iya. Ya kan? Iya. Dan pada saat yang sama karena sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, jadi ya ditambahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Masya Allah kalau itu ke situ apapun sebetulnya Allah Maha Kaya. Jadi kalau yang tadi segala macam yang kita urai, kalau kita balik lagi tunduk taat patuh untuk membereskan, insya Allah dikirimkan malaikat-malaikat yang kita tidak tahu. Saya itu masih ingat tuh dulu zamannya KPU 2004 kan, wah segala macam makan berdarah-darah akan apa? Nggak ada lain kecuali kita berdoa ke atas dan terus menerus yang tadi ya. KPU jangan menjadi beban pemilih, tapi KPU melayani pemilih untuk memilih pemimpin dan selamat suaranya sampai di Jakarta. Itu nggak gampang. Ya, karena ada banyak sekali yang namanya janji-janji mau menangkan saya, Anda akan dapat jabatan. Jadi kalau dulu kan selalu ngomong harta tahta wanita, kan kayak gitu kan. Kalau di situ saya setuju istilah wanita. Ya. Tapi kalau di tempat lain saya nggak mau istilah wanita. Saya juga nggak mau. Sama. Jadi banyak hal yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Bang Mursi itu menjadi perenungan tersendiri. Tingkatkan iman kita, Amin. tingkatkan ketakwaan kita, mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang selamat. Karena gampang kalau kita sudah banyak maksiat, banyak yang ini tuh gampang sekali Allah akan turunkan azab dan sebagainya. Tapi kita selalu memohon. Jadi demokrasi, pemilu bukan pesta-pesta. Jadilah manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadilah bagi semuanya. Kalau ada pemimpin bagi semuanya. Dan nggak cuma orang tapi seluruh alam. Semesta. Ya kan? Rahmatan lil alamin. Jadi tidak dengan mudah yang namanya menggeruk dunia, global. Sumber daya alam dengan seenaknya saja dan dikuasai kerakusan-kerakusan yang ada. Mati cuma 4 meter kain kafan atau cuma sekedar peti mati gitu yang dibawa pulang. Tapi kalau Anda menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang melayani rakyatnya sehingga rakyat tidak teralienasi dari wakilnya atau kemudian kita bisa membangun negara bangsa yang adil dan makmur, insya Allah. Last but not least adalah setiap manusia selalu dibayang-bayangi dengan kematian yang tidak pernah tahu kapan? Di mana dan bagaimana. Dan terbayangkankah kalau bayang-bayang kematian itu diabaikan hanya karena kesibukan menjalankan, memenuhi hasrat tahta, harta dan wanita. Nauzubillah dzalik. Mari kita kembali lagi kepada sila-sila yang ada dalam Pancasila dan secara keseluruhan alinea-alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena itulah sebetulnya janji suci kita. Kalau Muhammadiyah mengatakan Darul Akhdi wa Syahadah, kalau Nahdlatul Ulama mengatakan Darussalam. Mari kita semua mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mestinya begitu. Seperti itu. Jadi sampai di sini pemirsa IC The Real Show. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna. Dan kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.